semua, kami dari kelompok 12 dengan saya sendiri Fioni Sertelim, saya Nadia Despiras, Saya Rikoli. Nah, pada video kali ini kami akan menyampaikan hasil proyek akhir manajemen operasi 2 kami dengan judul analisis dan perbaikan sistem operasi pada UMKM Sarikue. Dalam proyek ini, kami melakukan observasi dan wawancara secara langsung untuk melihat bagaimana kegiatan operasional Sarikue berjalan. Analisis kami mencakup strategi operasi, kapasitas produksi, tata letak, peramalan penjualan, persediaan, kualitas, produktivitas, serta usulan perbaikan yang dapat diterapkan oleh UMKM Sarikue. Sarikue merupakan UMKM kuliner yang mulai berkembang sejak tahun 2016 di Kota Jambi. Usaha ini awalnya dijalankan dari rumah dengan memproduksi kue tradisional yang kemudian dititipkan ke warung dan tempat sarapan pagi. Setelah permintaan meningkat, usaha tersebut berkembang menjadi toko kue tradisional. Produk yang dijual juga cukup beragam. Produk yang paling dikenal adalah risol dengan beberapa varian seperti ayam suwir, ayam original, mayonnaise, mentai, rock out, dan smoked beef. Sarikue juga menyediakan produk siap makan dan produk frozen. Struktur organisasi juga masih sederhana. Pemilik mengatur pembelian bahan baku, proses produksi, pengawasan kualitas, dan pengambilan keputusan. Dalam kegiatan sehari-hari, pemilik dibantu oleh karyawan bagian produksi dan bagian penjualan. Nah, dari hasil pengamatan, strategi operasi Sarikue dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu biaya, kualitas, pelayanan, dan fleksibilitas. Dari sisi biaya, pembelian bahan baku dilakukan sesuai dengan kebutuhan produksi. Bahan segar dibeli dari pasar atau pemasok langganan, sedangkan tepung, mentega, saus, dan bahan pokok lainnya dibeli dari distributor. Cara ini membantu usaha mengendalikan biaya dan mengurangi resiko persediaan berlebihan. Dari sisi kualitas, Sarikue menggunakan bahan yang masih segar, melakukan produksi setiap hari, dan menerapkan sistem FIFO. Artinya, bahan yang lebih dulu masuk akan digunakan lebih dulu. Dari sisi pelayanan, Sarikue melayani pembelian langsung, pesanan dalam jumlah besar, dan pengantaran menggunakan kurir, serta jumlah produksi juga dapat ditambah ketika akhir pekan, hari libur, bulan Ramadan, atau saat menerima pesanan acara. Untuk kapasitas produksi, Sarikue mampu menghasilkan maksimal sekitar 600 risoles per hari. Setelah memperhitungkan waktu persiapan, istirahat, dan pembersihan, kapasitas efektifnya menjadi 500 risol per hari. Dalam kondisi normal, jumlah produksi aktual juga sekitar 500 risol per hari. Dari hasil perhitungan, tingkat utilisasinya sebesar 83,33% dan efisiensinya mencapai 100%. Artinya, kapasitas efektif sudah digunakan dengan baik, tetapi masih ada cadangan kapasitas sekitar 16,67% yang dapat digunakan ketika permintaan meningkat. Sarikue ini menggunakan proses layout atau setiap area ditempatkan berdasarkan fungsinya. Area produksi berada di bagian paling belakang, sedangkan area penjualan, etalase, dan kasir berada di bagian paling depan. Kelebihan dari layout ini yaitu area produksinya tidak bercampur langsung dengan pelanggan, sehingga kebersihan dan kenyamanan lebih terjaga. Dan posisi kasirnya juga dekat dengan pintu kasir, sehingga memudahkan untuk proses pembayaran. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti rak bahan baku organik yang cukup jauh dari meja produksi dan closer risol yang juga cukup jauh dari etalase, mengakibatkan karyawan harus lebih sering bolak-balik untuk mengambil bahan atau memindahkan produknya. Dan alur perpindahan juga belum sepenuhnya satu arah, sehingga masih ada aktivitas yang dapat dipersingkat melalui penataan ulang dari fasilitas. Pada analisis peramalan penjualan, kami membandingkan metode simple moving average dan exponential smoothing dengan alpha 0,2 dan 0,3. Hasilnya, metode yang paling sesuai adalah exponential smoothing dengan alpha 0,2 dikarenakan memiliki tingkat kesalahan paling rendah, yaitu MAP-nya sebesar 31,10%. Dengan metode tersebut, perkiraan penjualan untuk bulan Juni dan Juli 2026 adalah sekitar 18.469 unit. Meskipun menjadi metode yang terbaik, hasilnya pun masih perlu dievaluasi secara berkala. Dikarenakan penjualan Sarikue untuk mengalami perubahan yang cukup besar, terutama pada bulan Februari dan Maret. Dari sisi persediaan, Sarikue memiliki bahan baku, bahan penolong, produk setengah jadi, dan produk untuk siap jual. Dan untuk membantu pengendalian stok, kami menggunakan perhitungan EOQ, Reorder Point, Safety Stock, dan MRP. EOQ membantu menentukan jumlah pembelian yang ekonomis, sedangkan Reorder Point menunjukkan kapan bahan harus dipesan kembali. Dan Safety Stock digunakan sebagai stok cadangan apabila permintaan mengalami peningkatan atau pemasok mengalami keterlambatan. Dan untuk penjadwalan produksi, pembuatan risol dilakukan dalam 2 tahap, yaitu
itu, sehari sebelum penjualan, karyawan menyiapkan bahan, membuat kulit dan isian, membentuk risol, melapisinya dengan tepung roti, lalu menyimpannya di dalam freezer. Dan pada hari penjualan, risol dikeluarkan sejak pagi dan digoreng secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini membantu menjaga produk tetap segar dan mengurangi resiko terlalu banyak produk matang yang tidak terjual. Dari hasil observasi yang didapat, beberapa kesalahan masih bisa ditemukan. Adalah kulit risotto yang pecah, saat digoreng bentuknya kurang rapi, isian keluar, serta rasa dan tekstur yang belum selalu konsisten. Masalah tersebut dapat disebabkan oleh ketebalan kulit yang berbeda, jumlah isian yang terlebih, suhu minyak tidak stabil, atau lipatan risol yang kurang rapat. Tingkat produk cacat diperkirakan itu sekitar 5%. Jika produksi mencapai 500 risol, berarti terdapat sekitar 25 produk yang tidak sesuai standar. Produk yang rusak memang tidak dijual, tapi pencatatan ini dalam jenis dan jumlah kerusakannya belum dilakukan secara rinci. Karena itu, kami menyarankan penggunaan form pencatatan produk cacat dan checklist kualitas agar penyebab masalah dapat diketahui dengan jelas. Berdasarkan data selama 6 bulan, nilai produktivitas Sari Kue berada di atas angka 1. Produktivitas tertinggi terjadi pada Maret 2026, yaitu sebesar 1,46. Karena permintaan ini meningkat selama bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas sangat dipengaruhi oleh jumlah penjualan, kemampuan usaha, menyesuaikan produksi dengan permintaan. Berdasarkan seluruh hasil analisis yang tim kami menyusun beberapa rekomendasi. Pertama, mungkin dari bahan yang paling sering digunakan sebaiknya itu kita ditempatkan lebih dekat dengan meja produksi. Posisi freezer juga dapat disesuaikan agar pemindahan produk ini ke area penjualan menjadi lebih dekat. Kedua, pembelian bahan baku sebaiknya menggunakan hasil perhitungan IOQ, dari order point dan safety stock. Dengan cara ini, jumlah serta waktu pembelian dapat lebih terkontrol dan risiko kekurangan bahan dapat dikurangi. Yang ketiga, Sari Kue itu memiliki SOP dan checklist kualitas yang berisi standar ukuran kulit, jumlah isian, caranya melipat, cara penggorengannya, dan kondisi produk yang layak dijual. Produk cacat juga perlu dicatat setiap hari agar jenis kerusakan yang paling sering terjadi dapat segera kita perbaiki. Nah, yang keempat ini, kegiatan produksi perlu dicatat secara rutin, mulai dari jumlah produksi, jumlah penjualan, sisa produk rusak, sampai kebutuhan bahan baku. Data ini juga dapat digunakan untuk memperbarui forecasting secara berkala. Yang kelima, kemasan dapat diperbaiki dengan cara menggunakan stiker logo Sari Kue pada kemasan muka. Selain membuat kemasan terlihat lebih rapi, stiker juga dapat memperkuat identitas usaha dan membuat produk lebih mudah dikenali pelanggan. Terakhir, pesanan dalam jumlah besar sebaiknya menggunakan sistem pre-order yang lebih terjadwal. Dengan begitu, bahan baku, jumlah tenaga kerja, dan waktu produksi dapat dipersiapkan terlebih awal. Berdasarkan hasil analisis, kelompok kami menyusun 6 rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh UMKM Sari Kue. Dari ke-6 rekomendasi tersebut, kami memilih untuk mengimplementasikan salah satu rekomendasi, yaitu pembuatan desain stiker logo sebagai improvement toolkit kami. Kami memilih rekomendasi ini karena merupakan solusi yang sederhana, mudah diterapkan, dan tidak memerlukan biaya yang besar, namun memiliki manfaat yang cukup signifikan. Stiker logo sendiri dapat menjadi identitas resmi UMKM Sari Kue, membuat kemasan terlihat lebih profesional, meningkatkan daya tarik produk, serta mempermudah pelanggan mengenali dan mengingat merek Sari Kue. Dengan adanya identitas visual pada kemasan, kami berharap produk Sari Kue memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan citra usaha di mata konsumen. Dari seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional Sari Kue sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari produksi yang mencapai 100%, kemampuan menyesuaikan jumlah produksi, dan penggunaan bahan baku yang berkualitas. Namun, masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki, terutama pada tata letak, pencatatan persediaan, pengendalian kualitas, peramalan penjualan, dan tampilan kemasan. Dengan menerapkan beberapa rekomendasi tersebut, Sari Kue diharapkan dapat mengurangi pemborosan, menjaga kualitas produk, meningkatkan produktivitas, dan menjalankan proses operasional dengan lebih terasa. Demikian presentasi dari kelompok kami 12. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Bye-bye!